Halo Pak Guru dan teman-teman, kami dari kelas 11 MIPA 5 kelompok 4. Saya Ine Yeyen. Saya Arya Lewadu. Saya Indri Delana Jamiloro. Saya Terin Cilogotanu. Saya Tata Nabila Sangit. Saya Apresan Hermanus. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, materi yang kami bawa dari sistem reproduksi. Apa itu sistem reproduksi pada manusia? Biasanya melibatkan fertilasi internal dengan hubungan seksual. Dalam proses ini, laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berejakulasi. Semen yang mengandung sperma. Sebagian kecil dari sperma melewati leher rahim ke dalam rahim. Kemudian, saluran telur untuk pembuahan ovum. Mengapa perlu mengetahui sistem reproduksi? Agar mengetahui penting reproduksi bagi manusia. Tujuan dari sistem reproduksi adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Manfaat sistem reproduksi adalah agar tahu cara kerja sistem reproduksi manusia, tahu dari mana manusia dan bayi berasal, serta mengetahui penyakit dan kelainan produksi serta penyakit menular seksual. Awal proses reproduksi manusia terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, yang umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Proses ini dapat berlangsung berkat adanya organ-organ reproduksi yang berfungsi. Organ reproduksi beserta kelenjar dan hormon membentuk sistem reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada pria dan wanita berbeda, serta bekerja secara spesifik untuk masing-masing jenis kelamin secara genetik. Struktur dan fungsi reproduksi pria. Organ reproduksi pria dibedakan menjadi dua, yaitu alat reproduksi yang tampak dari luar dan alat reproduksi yang ada di bagian dalam tubuh. 1. Penis. Penis terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh-pembuluh darah, dan jaringan saraf. 2. Buah sakar. Buah sakar terdiri dari kantong sakar atau kantong pelir, yang di dalamnya terdapat sepasang testis dan bagian-bagian yang lainnya. 3. Testis. Testis merupakan alat untuk memproduksi sperma. 4. Vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma. 5. Kantong sperma. Kantong sperma berjumlah sepasang dan berfungsi untuk manapun sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh seorang pria. Proses pembentukan sperma. Proses ini dipengaruhi oleh hormon-hormon berikut ini. A. Hormon gonadotropin dihasilkan oleh hipotalamus yang merangsang kelenjar hipofisis bagian depan agar mengeluarkan hormon FSH dan LH. B. VSA berfungsi mempengaruhi dan merangsang perkembangan pembuluh seminiferus dan sel Sertoli untuk menghasilkan APB atau protein pengikat androgen yang memacu pembentukan sperma. C. LH berfungsi mempengaruhi dan merangsang sel intersial agar